Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asmain, amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita melanjutkan lagi pembahasan kitab Uyunul Masailin Nisa. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin pembahasan. Pertama, mengenai dalil-dalil yang terkait permasalahan haid, baik dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Pertama, kita merujuk pada dalil Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 222, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, mereka bertanya kepada kamu Muhammad tentang permasalahan haid, maka katakanlah bahwa darah haid itu adalah suatu kotoran, maka hendaklah kamu menghindari perempuan-perempuan yang sedang menjalani masa haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sehingga mereka telah bersuci. Dan ketika mereka telah bersuci dan ketika mereka telah suci, maka campurilah mereka pada tempat yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu sekalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian dalil yang dari Al-Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Nabi bersabda, hadza syai'un kataballahu ala banati Adam, muttafaqun alaih. Yang artinya bahwa darah haid ini adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada anak-anak perempuan dan cucu-cucu perempuan Nabi Adam. Pemirsa rahimakumullah, pada zaman jahiliyah permasalahan haid ini dianggaplah sebagai sesuatu yang sangat menjijikkan, sehingga perempuan-perempuan yang menjalani masa haid itu haruslah menanggung beban secara mandiri, memikul beban ini secara masing-masing. Orang-orang Yahudi itu tidak memperlakukan istri-istrinya yang sedang menjalani masa haid secara tidak manusiawi. Mereka tidak mau mengajak tidur bersama, tidak mau mengajak makan bersama, bahkan terkadang mengusir istri-istrinya itu dari tempat tinggalnya. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan bagi kaum perempuan. Hal ini menjadi sesuatu yang melecehkan terhadap harkat dan martabat bagi kaum perempuan. Sementara orang-orang Nasrani itu mempunyai kebiasaan tetap
menggauli istri-istrinya yang sedang menjalani masa haid. Nah, fenomena zaman yang demikian ini telah memantik para sahabat untuk mempertanyakan permasalahan haid ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga turunlah ayat 222 surah Al-Baqarah tersebut. Di atas merupakan gambaran sebagian jawaban dari permasalahan haid, nah, dimana haruslah tetap memperlakukan perempuan sebagaimana mestinya. Nah, dari ayat dan hadis inilah kemudian para ulama merumuskan hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan haid, dan tentunya didukung oleh hadis-hadis yang sesuai dengan babnya masing-masing. Selain daripada itu, Imam Syafi'i, sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam episode pertama, bahwa dalam rangka beliau mendapatkan rumusan hukum yang optimal dan objektif, beliau merasa perlu untuk melakukan riset-riset, penelitian atau istiqra terhadap banyak perempuan pada waktu itu dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Nah, ini dalam rangka untuk mendapatkan rumusan hukum yang maksimal. Selanjutnya saya akan menyampaikan hukum-hukum mempelajari permasalahan haid, nifas, dan istihadah ini. Adapun hukum mempelajari permasalahan haid, nifas, dan istihadah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fardu ain. Fardu ain itu adalah suatu kewajiban yang bersifat nafsi-nafsi, person-person, bersifat individu. Jadi masing-masing dari orang-orang yang terkena khitab fardu ain itu berkewajiban untuk melaksanakannya, dan ini dikhitabkan atau dikenakan kepada perempuan yang sudah balik. Jadi setiap perempuan yang telah balik berkewajiban untuk mempelajari, memahami, mengerti ilmu yang terkait permasalahan haid, nifas, dan istihadah, karena mempelajari hal-hal yang terkait dengan syarat sahnya suatu ibadah itu hukumnya fardu ain. Ini sama halnya belajar mengenai wudhu, belajar mengenai najasah, mengenai izalatun najasah, cara menghilangkan najis, dan syarat-syarat ibadah yang lainnya. Ini sifatnya fardu ain bagi setiap orang. Nah, dalam konteks haid, nifas ini, maka perempuan yang telah balik itu diwajibkan untuk mempelajarinya. Alasan kedua, karena permasalahan haid, nifas, istihadah itu adalah sesuatu yang bersentuhan langsung terhadap mereka. Jadi jangan sampai terjadi misunderstanding terhadap apa yang dialaminya. Jangan sampai terjadi salah paham terhadap apa yang dialaminya, menyangka bahwa darah yang keluar adalah haid, terlanjur tidak sholat, tidak puasa, dan lain-lainnya. Ternyata dalam tinjauan hukum yang sebenarnya darah yang keluar tersebut dihukumi istihadah.
Nah, tentu berarti kan ini terjadi kesalahan, terlanjur meninggalkan kewajiban-kewajiban, ternyata sebenarnya ia masih terkena khitab kewajiban melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Atau sebaliknya, menyangka bahwa darah yang keluar itu adalah istihadah, kemudian ia tetap saja melaksanakan sholat, tetap saja melaksanakan puasa, membaca Al-Quran, beriktikaf, dan lain-lain. Tapi ternyata dalam tinjauan hukum yang sebenarnya, apa yang dikeluarkannya itu adalah disestatusi sebagai darah haid. Nah, berarti kan dia sedang menjalani suatu kesalahan yang fatal, yang semestinya ia haram melaksanakan sholat, haram berpuasa, haram beriktikaf, karena ada kesalahpahaman mensikapi darah yang keluarnya tersebut, darah haid disangka adalah istihadah. Nah, akhirnya terjadi kesalahan lagi. Maka tidak mengherankan dalam konteks ini perempuan yang telah dewasa, yang telah balik, diwajibkan untuk mempelajari ilmu terkait haid, nifas, dan istihadah ini, karena ini berkaitan langsung dengan rutinitas ibadah sehari-harinya. Nah, selanjutnya hal ini juga berimplikasi pada misal dalam kehidupan rumah tangga. Hukum wajib ini bagi seorang istri ketika suaminya tidak bisa memberikan pengajaran penjelasan tentang permasalahan haid, nifas, dan istihadah, maka ia wajib keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu perihal ini. Dan suami tidak diperbolehkan menghalang-halangi istrinya keluar dalam rangka belajar ilmu tentang masalah haid, nifas, dan istihadah ini. Ya, kalau suaminya mampu untuk mengajari, memberikan pemahaman kepada istrinya, baru dia boleh mencegah atau melarang istrinya keluar dari rumah. Tapi kalau tidak bisa, maka tidak boleh, tidak ada hak bagi suami mencegah istrinya untuk keluar rumah belajar ilmu yang terkait masalah haid, nifas, dan istihadah, karena ini sangat penting sekali bagi kaum perempuan. Jadi hukumnya fardu ain. Kemudian yang kedua, hukum mempelajari masalah haid, nifas, dan istihadah ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang sifatnya representasi kolektif. Jadi perwakilan dari suatu kelompok atau komunitas. Dalam artian jika dalam suatu kelompok masyarakat atau komunitas masyarakat itu sudah ada yang menjalaninya atau mempelajarinya dalam konteks belajar ini, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Nah, hukum fardu kifayah mempelajari ilmu tentang haid, nifas, dan istihadah ini dikenakan kepada kaum laki-laki. Ya, karena memang kaum laki-laki itu adalah orang yang tidak bersentuhan langsung dengan permasalahan haid, nifas, dan istihadah. Nah, jadi ia hanya dikenai hukum fardu kifayah. Ditambah lagi, kenapa kok dia tidak dikenai tidak bersentuhan langsung dengan permasalahan haid, nifas, istihadah, tapi kok dikenai hukum fardu kifayah? Karena ya salah satu alasannya ya dalam rangka untuk menegakkan agama, ilmu-ilmu agama ini biar tidak habis.
Jadi baik laki-laki maupun perempuan bisa memahami permasalahan ini, atau dalam rangka untuk kebutuhan ifta, menyampaikan fatwa. Jadi misalnya ada seorang laki-laki yang kemudian dimintai penjelasan perihal masalah haid, nifas, dan istihadah. Karena ia sudah pernah belajar, maka ia bisa memberi fatwa atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Demikianlah pemirsa rahimakumullah, pembahasan kitab Uyunul Masail Nisa. Semoga kita mendapatkan kemanfaatan dari ilmu yang saya sampaikan atau kitab Uyunul Masail Nisa.